Hmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pop News, sumber berita terkini dan terpercaya yang harus terus diikuti oleh teman-teman semua yang ada di Bandung Barat. Bersama saya Eko Setiono. Hari ini, pada episode kali ini kita akan mengupas langkah tegas yang diambil oleh Forum Bandung Utara Format dalam mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan terkait rotasi mutasi dan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang selama masa kepemimpinan Bupati Hengki Kurniawan di Bandung Barat. Wow. Jangan kemana-mana, terus pantengi Pop News ini. Ini informasi sangat penting sekali bagi warga Bandung Barat, yang terhangat dan terbaru, yang akan menggegerkan jagat maya di seluruh Bandung Barat. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar pemerintahan Hengki Kurniawan ini? Bagaimana langkah Format selanjutnya untuk kasus ini? Dan tetaplah bersama saya untuk informasi lengkap dan eksklusif ini. Oke, Pop Newser, sebelumnya pada tahun 2023 silam, tepatnya pada tanggal 12 bulan Mei, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan itu sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasti masih ingat dengan kejadian ini yang diinisiasi oleh aktivis pemuda Bandung Barat. Apa yang dilaporkan oleh para aktivis pemuda Bandung Barat ini adalah karena mereka menduga adanya penyelewengan kewenangan khususnya terkait pungutan. Ulangi. Oke, Pop Newser, belum lama ini, ya tahun 2023 saat adanya rotasi mutasi, Bupati Bandung Barat saat itu yang dijabat oleh Hengki Kurniawan sempat dilaporkan oleh sekelompok aktivis yang mengatasnamakan aktivis pemuda Bandung Barat, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 bulan Mei 2023. Pelaporan ini menduga adanya penyelewengan kewenangan khususnya terkait pungutan dalam proses rotasi dan mutasi yang ada di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat. Ya, rotasi dan mutasi jabatan tentunya. Dan tuduhan ini meskipun masih perlu dibuktikan, ini membawa kita pada diskusi yang penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung Barat. Setiap pejabat publik ya seharusnya itu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan benar dan memiliki integritas yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance. Ketika ada dugaan penyelewengan seperti dalam kasus yang tadi saya sampaikan, yaitu adanya dugaan pungutan saat rotasi mutasi jabatan, penting bagi lembaga KPK untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan adil. Jadi harus diinvestigasi benar-benar secara mendalam untuk membuktikan laporan yang dilaporkan oleh para aktivis Bandung ini. Dan KPK juga harus mendengar laporan dari masyarakat ini, pengaduan masyarakat. Proses rotasi dan mutasi jabatan yang seharusnya didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan atas dasar kemampuan finansial individu untuk membayar pungutan tertentu. Ya.
Praktek semacam ini tidak hanya merugikan pegawai yang berkompeten, akan tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman bahwa aktivitas atau misalkan kegiatan pungutan biaya saat rotasi mutasi jabatan itu bukan hanya merugikan ASN yang berkompeten untuk diduduk di bidangnya, di bidang tersebut, tetapi juga ini udah mencederai kepercayaan publik ya terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik adalah aset yang berharga yang harus dijaga oleh setiap pemimpin. Dan menurut saya, dengan adanya laporan oleh para aktivis pemuda Bandung Barat ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda ini semakin kritis dan peduli terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini patut kita apresiasi karena mencerminkan adanya kontrol sosial yang aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Kalau tidak ada kontrol sosial sekali, ini dipastikan akan bablas sekali. Makanya kita harus mengapresiasi ketika ada orang-orang atau ada warga Bandung Barat yang melakukan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang lebih dalam sehingga merugikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat sendiri. Nah, jika tuduhan ini terbukti benar, yang tadi ya, tuduhan bahwa Hengki itu atau saat kepemerintahan yang dipimpin oleh Hengki Kurniawan ada rotasi mutasi pungutan biaya, jika benar tuduhan itu, maka diperlukan tindakan tegas tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Ini pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta membangun budaya kerja yang etis dan profesional. Nah, teman-teman, pada akhirnya peran serta aktif masyarakat dan media dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyelewengan ini sangat krusial. Ini merupakan langkah penting menuju pemerintah yang lebih bersih dan akuntabel, di mana setiap pejabat publik benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Nah, jika terjadi seperti itu nanti akibatnya dan dampaknya akan menjadi sebuah kegiatan atau misalkan si pejabat itu adalah untuk mementingkan kepentingan pribadi, karena dengan adanya transaksional dalam rotasi mutasi ini, mau tidak mau pejabat harus mengembalikan dulu uang yang telah disetorkan kepada yang menerima. Namun laporan yang dilakukan oleh aktivis Bandung Barat sebelumnya itu tidak ada tindak lanjut, bahkan sepertinya mengendap. Saat itu Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan membantah dengan menyatakan bahwa kebijakan rotasi mutasi tersebut sudah sesuai dengan aturan atau prosedur hukum yang berlaku. Ternyata hari ini pada tanggal 20 Juni 2024 kasus yang udah mulai dingin itu kembali menghangat, ya, kembali menghangat dan sedikit memanas, apalagi ini menjelang pilkada. Kenapa dikatakan menghangat dan memanas? Ini salah satu organisasi di Bandung Barat, yaitu Porbat, Forum Bandung Utara, kembali mendatangi Gedung Merah Putih, kembali mendatangi gedung KPK. Untuk apa? Setelah ditelusuri dan
berdasarkan berita yang ramai headline di Bandung Barat, ternyata Porbat ini juga membuka kembali kasus yang selama ini udah dingin, diangetin ternyata, ya, diangetin dengan membawa bukti-bukti yang baru. Dan konon katanya setelah dikonfirmasi Ketua Porbat bahwa beliau memiliki saksi yang siap menjadi justice kolaborator, ya, bahkan memiliki bukti-bukti otentik adanya transaksional yang dilakukan saat rotasi mutasi di Bandung Barat. Wow, ini panas, ya, akan ada yang panas ini, ya. Suhu di Kabupaten Bandung Barat sedikit memanas, apalagi ini jelang pilkada, karena yang bersangkutan yang diduga penyelewengan itu adalah Hengki Kurniawan, notabene adalah salah satu yang ingin maju kembali di pilkada Bandung Barat. Tapi kita lihat nanti langkah selanjutnya seperti apa, karena setelah saya mendapatkan informasi juga bahwa Porbat ini dalam waktu dekat akan mengadakan aspirasi di depan kantor KPK. Untuk apa? Ya, katanya sih, ya, untuk mendorong KPK agar menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya untuk menangani laporan masyarakat dari Bandung Barat, untuk menegakkan keadilan di Bandung Barat. Seperti itu. Dan, nah ini yang paling penting, dan bahkan justice kolaborator itu siap memberikan keterangan yang seterang-terangnya kepada pihak KPK. Wow, kalau udah seperti ini bagaimana itu selanjutnya? Ya. Nah, Ketua Porbat kenapa? Sama saya ditanya kenapa ingin melaporkan lagi masalah yang udah dingin sekarang jadi panas. Nah, karena sebagai warga Bandung Barat katanya ingin memastikan bahwa Bandung Barat ini memiliki pemimpin yang bersih di masa depannya. Jangan sampai ada lagi bupati yang ditangkap. Artinya jangan sampai ada bupati yang terjerat hukum kembali. Kalau tidak dibersihkan dari awal, takutnya ketika nanti siapapun yang menjadi bupatinya, apalagi ini kalau dijagokannya Hengki Kurniawan ini nanti menang, takutnya ketangkap saat penjabat. Seperti itu, ya. Kemudian juga memastikan agar partai politik harus mengusung calon yang tidak sedang dilaporkan ke KPK. Ya, jadi laporan yang ditunjukkan Porbat terkait masalah rotasi mutasi di Bandung Barat ini, pihaknya mempertanyakan mengapa rotasi mutasi ini tidak berjalan. Administrasinya memang dikatakan sudah selesai oleh BKN, namun unsur jual beli jabatan waktu itu belum ada bukti yang konkret. Jika ada bukti, ini masuknya gratifikasi. Jadi selama ini tidak ada bukti, makanya dingin. Tetapi setelah ada bukti, ini proses hukumnya katanya harus dilanjut karena masuknya gratifikasi. Ya. Porbat juga ini menggarisbawahi kenapa saat itu laporannya mandek. Ya, tadi udah dijelaskan karena diperlukannya unsur-unsur yang diperlukan belum terpenuhi. Oleh karena itu, Porbat ini berkomitmen untuk mendorong penyelesaian laporan. Kata Ketua Porbat seperti ini katanya. Kami memiliki 2 saksi justice kolaborator yang siap membuka tabir kasus ini. Mereka adalah ASN KBB yang menjadi korban rotasi mutasi. Itu yang diungkapkan oleh
Ketua Porbat kepada salah satu media yang ada di Bandung Barat. Ya, saya ulangi nih. Begini katanya, kami memiliki 2 saksi justice kolaborator yang siap membuka tabir kasus ini. Mereka adalah ASN KBB yang menjadi korban rotasi mutasi. Ternyata yang jadi korban rotasi mutasi ini siap menjadi justice kolaborator untuk membongkar penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Bandung Barat ini. Ini akan semakin terang benderang ya. Oke. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan sebelumnya, bahwa Porbat akan mengadakan penyampaian aspirasi dalam bentuk aksi di depan Gedung Merah Putih, yaitu untuk mengawal masalah ini secara terang benderang. Rencana aksi di depan Gedung Merah Putih itu akan dilakukan selama 1 minggu untuk mendesak agar kasus ini ditangani dengan serius. Selain itu, juga ya selain kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hengki Kurniawan saat rotasi mutasi, dugaan ya, selain dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati saat itu Hengki Kurniawan, Porbat juga melaporkan beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Eselon 2 di Bandung Barat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang juga. Gini katanya, kami tidak bisa menyebutkan detailnya saat ini, namun penyalahgunaan wewenang ini sangat krusial dan bisa merugikan APBD KBB serta masyarakat Bandung Barat. Nah, kalau udah merugikan APBD berarti ini imbasnya kepada masyarakat. Ya. Nah, dengan tindakan tegas yang dilakukan Porbat ini sebenarnya harus dikasih support, motivasi, didukung ya untuk menuju Kabupaten Bandung Barat yang bersih. Jangan sampai Bandung Barat menjadi daerah yang sering terkena masalah hukum, karena udah 3 bupati yang menjabat di Bandung Barat ini semuanya terjerat dengan masalah hukum. Meskipun yang terakhir itu tidak ada hubungannya dengan penyalahgunaan yang ada di Bandung Barat, namun saat itu ditetapkan bersalah sedang menjabat di Bandung Barat. Nah, mungkin itu teman-teman Pop Newser, mudah-mudahan informasi terkini yang saya sampaikan ini bisa sedikit membuka wawasan kita semua dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua